Terima kasih sudah klik video ini. Sebelum videonya dimulai, buat teman-teman yang baru gabung di channel Secret Brother, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini agar channel ini bisa semakin dikenal dan terus berkembang. Terima kasih dan selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Secret Brother. Oke, di video kali ini aku mau sharing pengalaman aku ya sewaktu explore ataupun yang enggak explore ya. Yang pertama aku mau sharing pengalaman aku waktu sebelum masuk ke YouTube. Jadi memang dasarnya aku memang suka main ke tempat-tempat horor ya, ke tempat-tempat horor, ke tempat-tempat angker. Salah satunya di Semarang itu yang terkenal Lawang Sewu ya bro. Lawang Sewu, terus Gumbel. Itu buat teman-teman Semarang pasti tahu ya. Cuman sekarang Lawang Sewu itu udah jadi tempat wisata, jadi kita nggak mungkin explore di sana ya. Waktu itu pengalaman aku di Lawang Sewu yang pertama ya, Lawang Sewu. Waktu itu aku masih kelas 3 apa kelas 2 SMA, kelas 3 cuy, kelas 3. Waktu itu jam 1 malam. Memang rame-rame sih. Jadi ada 5 orang. Itu tahun berapa ya, aku lupa lah. Kalau aku nyebutin tahun aku kelihatan udah tua ya, males juga sih. Pokoknya waktu itu aku sama teman-temanku, teman sekolah. Jadi tuh jam 1 malam aku ditelepon. Memang waktu itu kita libur, masih libur. Aku ditelepon, temanku mau main ke rumah. Oke, mau main, mampir atau main lupa aku. Dia mampir. Udahlah, singkat cerita dia ngajakin keluar, ayo keluar nyari kopi gitu. Udah aku keluar, ternyata tuh keluarnya tuh dia nggak nyari kopi. Ya memang aneh sih, jam 1 malam ngajak keluar untuk jam 1 malam untuk nyari kopi, kayaknya mustahil banget sih cuy. Beneran nggak bisa mikir aku waktu kenapa kok bisa percaya diajak kayak gitu aja. Setelah itu kita menuju ke Lawang Sewu, dan di sana itu ada apa ya namanya, juru kunci ya bener ya. Jadi kita tuh masuk 5 orang per kelompok. Itu gilirannya masuknya giliran gitu loh, dan satu orang ngeluarin uang 20.000. jadi kalau 5 orang kita ngasih 100.000 untuk penjaganya ya, untuk juru kuncinya. Jadi kita keliling tuh jam 1 malam, kita keliling dari lantai 1, lantai 2 sampai berapa lantai sih? 3 lantai kalau nggak salah. 1, 2, lupa sih aku, udah lama banget nggak kesana. Terus yang terakhir itu di ruang bawah tanah. Jadi di ruang bawah tanah tuh kayak penjara. Jadi penjara kita tuh berdiri. Jadi itu ruangannya tuh gini berdiri. Yang di penjara tuh gini loh bro, tangannya digembok, kakinya digembok, diborgol di situ. Dan emang di situ aku sama temanku, orang ini ya, sekarang dia udah jadi dokter alhamdulillah. Aku sama temanku itu namanya Rian. Aku sama Rian dilihatin sosok kuntilanak waktu di ruang bawah tanah. Kalau ruang lantai 1, lantai 2 dan lainnya itu enggak, sama yang di atap itu jadi atap, terus pokoknya kita tuh antara kita berdiri sama atap di atas tuh kita cuma megang gini aja sampai. Dan situ juga ngerasain gangguan. Dan di situ aku dulu foto di situ nangkep ini ya, kayak kucing tapi kepalanya macan. Dia tuh terbang, nangkep di kamera. Cuman aku nggak mau share waktu itu, nggak mau aku masukkan di Facebook, takut kalau misalkan foto itu kesebar karena muka aku kelihatan itu, jadi aku nggak mau. Terus waktu di bawah itu, jadi penjaganya itu ngasih challenge ke kita, berani nggak senternya dimatiin 10 menit gitu. Aku dengan lantang, beranilah, ngapain dong kita rame-rame gitu kan. Nah aku dari 5 orang, jadi 5 orang
satunya tuh juru kunci yang ngantar kita, jadi 6 orang. Aku paling belakang gitu loh, aku sama Rian paling belakang. Terus ketika lampu itu senter itu dimatiin, aku melihat sosok kuntilanak tuh rambutnya kayak gini, ketutupan kayak gini loh coy, ketutupan, terus matanya merah kayak yang di TV kayak gitu, kayak di bioskop kayak gitu, kayak film beneran mirip kayak gitu. Akhirnya aku nyuruh penjaganya itu, juru kunci untuk nyalain senternya, apa tolong hidupin. Nah terus sosoknya itu hilang. Aku langsung lari ke depan, di belakangnya juru kunci itu. Sumpah itu pengalaman aku yang serem ya, aku bener-bener lihat sosok kuntilanak. Dan yang kedua waktu aku di Gombel, jadi di hutan Gombel itu bukan yang di Hotel Sky Garden ya, jadi memang aku dulu naik motor ke sana bertiga, ibaratnya memang nyari ya. Waktu itu kita nggak bikin video atau apa, nggak YouTube, nggak banyak yang bikin gitulah. Aku main ke sana, jadi antara misalkan nih aku berdiri di sini dan di sini tuh selisih berapa meter lah, 50 meter. Jadi di sini tuh tanpa kabut, yang di sini tuh ada kabutnya coy. Jadi ada kabut. Waktu itu aku pakai senter apa ya, senter pokoknya bulat gede tapi kayak senter tembak laras panjang gitu loh, apa sih namanya. Jadi aku iseng-iseng nyorot kanan kiri. Terus waktu di pohon tuh ada pohon gini, jadi ada kuntilanak nangkring di sini. Aku langsung mau lari kan, cuman aku manggil temanku, bro aku lihat penampakan. Waktu aku noleh itu udah nggak ada coy, itu udah nggak ada. Mungkin teman-teman Semarang tahu ya Gombel itu kayak gimana. Kalau kalian menilai aku bohong silahkan, tapi kalau memang kalian yang memang tahu sejarahnya Gombel kayak gitu pasti kalian percaya, dan aku beneran pure nggak berbohong. Dan dua itu salah satu pengalaman horor aku di luar explore ya. Dan selama explore dan berikutnya aku sharing pengalaman aku selama explore, entah penampakan atau aku rasain selama aku explore. Jadi yang jelas, jadi di sana waktu aku explore aku nggak lihat, tapi waktu di editing aku nangkep ada bayangan hitam duduk di sofa itu di video aku yang judulnya Hotel Angker atau apa ya, pokoknya hotel. Kalian scroll aja video aku yang di bawah, ada hotel di situ. Kalau nggak salah thumbnailnya, ntar aku liatin ya, kalian nanti nonton video aku yang ini nggak kelihatan ya. Hotel dan tempat karaoke angker terbengkalai edisi malam Selasa Kliwon. Dan disitu aku nangkep bayangan hitam. Disitu aku sertain video before afternya ya, beforenya sebelum makhluk itu kelihatan dan setelahnya makhluk itu kelihatan. Itu salah satu. Dan di bawah tanah itu sayangnya aku enggak bawah tanah, lantai bawah itu sayangnya aku nggak ngetek video coy. Di situ aku sama David itu bener-bener denger ada suara langkah, kita langsung lari itu. Jujur aku dulu nggak seberani sekarang ya, dulu ekspor berdua, dan aku sekarang udah sedikit berani ekspor sendiri alhamdulillah. Terus yang kedua, pabrik air mineral itu lucu lagi. Itu di sana aku nggak denger, tapi waktu di editing aku denger ada suara wah gitu loh, kayak musir. Itu kalian wajib nonton video pabrik air mineral juga ya. Itu sebelum David gabung sama aku apa ya, aku lupa itu. Terus yang paling ekstrim nomor 1 tetap pabrik gula Ceper. Jadi ceritanya itu aku waktu masuk di sana naik mobil, itu ada suara mesin di pabrik gula Cepernya tuh bunyi bro, demi Allah. Dan enggak aku aja yang denger, aku sama David itu denger. Dan di sana aku sama omnya David, dia mempunyai kemampuan lah. Jadi fungsinya dia tuh untuk nge-backup kita. Dan video di Ceper itu satu-satunya konten kreator yang masuk malam hari pertama di pabrik gula Ceper itu kita Secret Brother. Nah setelah itu kan kita explore tuh, masuk, dan ternyata di dalam itu ada makam Mbah Derajat namanya. Jadi di video explore di sana pun aku cut dulu dan aku berdoa di sana, ibaratnya
menghormati leluhurnya di sana ya. Ibaratnya aku mau izin ekspor di sana, dan di situ yang benar-benar keganggu tuh aku. Kalian mungkin yang punya kemampuan lebih lihat di video aku ceper itu pasti aura aku berubah, karena kata temanku yang punya kemampuan, aura aku di situ udah coklat tuh, jadi udah bener-bener takut coy. Dan di situ aku tuh nggak nyadar kalau misalkan nangkep kamera tuh nangkep kuntilanak. Aku taunya tuh juga dari subscriber yang komen, itu apa bang, menit ini bang, menit 20-an kalau nggak 124 itu nangkep kuntilanak jelas, cuma berapa detik. Jadi nanti kalau misalkan kalian nonton video pabrik gula ceper aku, nonton aja nanti dengan percepatan, pokoknya jangan percepatan normal, di slow motion aja, nanti kelihatan jelas kuntilanaknya itu. Nah terus di waktu masuk mau menuju ke ruangan perkantoran atau apa yang pokoknya di situ aku nyebut mangga, habis mangga itu di kiri tuh jadi ada bangunan lagi. Antara aku jalan setapak ke kiri itu ada bangunan rumah di situ. Jadi ada kaca, ada kaca tuh kayak sosok wanita tuh kayak gini loh, di kaca ngeliatin kayak gitu. Di situ aku bilang, itu apaan bro? Kata David, itu paling center kamu. Nah terus masuklah ke rumah yang kanan, jadi di situ ada pos. Waktu itu aku bilang, dia ada pos nih, kalau nggak salah aku bilang pasti ada yang jaga. Langsung ada orang berak gitu, itu aku hampir lari. Ternyata kata omku itu yang jaga itu kakek-kakek di sana, yang ngebrak itu ya kakek-kakek di sana. Ibaratnya tuh dia nyuruh kita balik gitu loh, jangan masuk di sini tuh bahaya, nggak main-main pabrik gula ceper itu. Terus waktu masuk setelah pos itu ada semacam kursi bentuknya 3, 1, 2, 3, jadi segitiga kayak gini loh, gini. Yang terakhir aku merinding, pasti aku bahas ceper itu pasti merinding, nggak tahu kenapa. Terus masuk di situ, jadi seolah-olah tuh tiap kursi itu ada yang jaga. Nggak tahu, walau alam, aku nggak tahu, aku nggak punya kemampuan. Cuman aku nekat ke sana karena aku berpegang teguh sama Gusti Allah. Hanya Allah yang bisa melindungi aku. Insya Allah aman masuk ke tempat manapun. Kalau kita percaya Allah bakal ngejaga kita, ya kita akan dijaga gitu loh. Terus masuk di sana, beneran di sana si David itu niatnya bercanda, coba deh kalau misalkan dibuka terus muncul si sosok Poci. Sedangkan aku kan paling takut sama Poci kan cuy, paling takut sama itu. Nah terus aku kalau nggak salah aku noleh, jadi bentuknya tuh bangunannya kotak gini loh, gini di tengah itu ada taman. Nah aku ngeliat sosok gede, tinggi, gede, tapi kepalanya nggak kelihatan, tinggi banget, jalan deg, wah aku merinding. Nah aku di sini benar ketakutan. Akhirnya aku sama aku sama David sama omnya David keluar, takut kalau misalkan dia nyerang nanti kita salah satu dari kita kerasukan, apalagi aku. Dan yang aku bilang kayak orang di kaca kayak gini, itu ternyata tuh noni Belanda cuy. Itu teman aku yang punya kemampuan tuh melihatnya kayak gitu. Nah itu pengalaman horor aku ya, dan itu real demi Allah, yang aku rasain itu bener-bener parah yang di pabrik gula ceper. Buat teman-teman semuanya silahkan mampir nonton di video pabrik gula ceper Secret Brother ya. Di sana kita benar-benar dapat penampakan yang benar-benar jelas, tapi harus di slow motion. Karena waktu editing aku nggak tahu kalau nangkap kayak gitu, taunya juga dari komentar subscriber sih. Oke. Mungkin itu sedikit berbagi pengalaman aku. Sebenarnya tuh banyak sih, kayak suara dilempar, kayak suara lemparan kayak gitu biasa. Suara kuntilanak menangis itu pun denger. Itu waktu aku sama Bang Riki di rumah tragedi perampokan rumah tragedi satu pembunuhan satu keluarga tuh, aku lupa, itu di Solo. Itu di video tuh nangkep 2 suara, satu nangis. Itu waktu aku ekspor jalan itu sekitar daerah dapur. Terus waktu kita facecam sama David itu denger lagi suara itu kan, pas kita facecam itu nggak denger, kita taunya waktu editing aneh kan.
ada nggak gitu loh, itu yang bener-bener real, penampakan real itu kayak gitu, bukan kayak maaf ya, aku bukan yang menyinggung konten kreator lain, cuman yang real itu lebih asik cuy, bukan yang settingan. Kalau sampai kayak kemarin yang viral itu di Instagram, lampor apaan, lampor gas, kompor gas ya, itu sampai kakinya aja kelihatan tuh, kaki manusia. Kok bisa-bisanya ya kalian bikin konten kayak gitu, pembodohan publik kayak gitu. Kalau Secret Brother lah, maaf, kita nggak akan bikin kayak gitulah, konten-konten kayak gitu. Yang real aja susah naiknya, apalagi yang settingan kayak gitu. Lebih baik kita share apa yang kita rasain, dan aku ceritain apa yang aku rasain waktu ekspor, ya itu yang aku rasain. Semoga di sini kalian paham ya, apa itu yang interaksi yang real sama interaksi nggak real. Dan buat teman-teman semuanya, jika suka sama cerita kali ini, jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe juga yang baru tahu channel Secret Brother, agar channel ini bisa semakin dikenal dan terus berkembang. Oke, sampai ketemu di acara camat berikutnya, cerita malam Jumat berikutnya. Jangan lupa sholat 5 waktu. See you, bye bye.